Hai guys, balik lagi sama gua Nugra Aditya di YouTube channel gua, di studio gua, di rumah. Guys, ini gua mau ngomongin tentang satu brand yang ini dulu sempat ada masa-masanya di mana nggak ada kolaborasi pun mereka hype banget. Yes, The Three Stripes. Dan gua mau ngasih tau lo alasan kenapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk lo membeli sepatu-sepatu Adidas. Sebelumnya, welcome back to The Sneakers. Alright guys, apa kabar semuanya? Masih sehat-sehat aja? Udah kembali bekerja di era new normal ini ya. Gua di sini ceritanya pengen ngajak lo ngobrol-ngobrol sedikit soal si Adidas sebenarnya ini. Gue udah mulai jarang banget sebenarnya untuk ngebahas mereka ya. Cuman ini bikin menarik buat gua karena gini, ada beberapa sepatu inceran gua yang dari lama, bahkan dari tahun 2016 2017 itu sebenarnya adalah sepatu Adidas, and I do love the brand. Mereka keren banget ya, tapi entah kenapa akhir-akhir ini yang naik di Adidas itu justru hanya Yeezy-nya aja ya. Kalau misalnya bukan Yeezy tuh kayaknya orang nggak begitu, penggemar sneakers ya khususnya, nggak begitu antusias sebagaimana beberapa tahun lalu, terutama 2017 itu gila banget. Semua orang are into NMDs, semua orang nginep untuk nyari NMD yang paling baru ya. Lo bisa lihat videonya di sini. Gue sempet awal-awal ngevlog tahun 2017 itu orang bener-bener rela nginep di mall untuk NMD dan untuk Ultra Boost, dan sekarang bahkan they don't even talk about it anymore gitu. Jadi semua orang fokusnya, shiftingnya bener-bener ke Nike, dari Jordan lah, Air Max 270 lah, collab-collabnya juga gila-gila banget sih memang ya. Jadi ada dengan Virgil Abloh, dengan Fear of God, Travis Scott ya, banyak banget. Jadi menurut gua nih dominasinya kembali ada di Nike, dan si Adidas ini nggak sebegitu diliriknya sebagaimana dulu. Ultra Boost lo bisa temuin sitting di shelf, NMD apalagi NMD itu bahkan di beberapa sepatunya dia resale price-nya super duper drop banget, bahkan below retail ya. Dan kali ini gue mau ngasih tau ke kalian bahwa kayaknya sekarang adalah waktu yang tepat untuk lo beli Adidas sehubungan dengan dropnya harga-harga tadi. Kenapa begitu? Bayangin aja, gue baru ngekop 2 buah sepatu Adidas yang mungkin belum gue ceritain sama lo. Yang pertama adalah ini adalah Adidas NMD City Shock yang pertama banget keluar ya. Gue suka banget sepatu ini. Oke, gue dulu mau beli ini tapi nggak kesampaian karena harganya terlampau mahal, sekitar 6 jutaan rupiah ya. Dan sekarang lo tau nggak gue dapet ini berapa? VNDS sih, ini gue bersihin lagi, gue repaint jadi supaya bagus seperti ini. Gue dapet cuma sekitar 1,2 juta. Bahkan nih retailnya gue nggak salah ya, sepatu ini 3 jutaan lebih waktu itu ya. Oke, dan gue udah gue cat apa segala macam, tetap masih nggak sampai 1,5 juta. Jadi bayangin aja City Shock ya, yang bentuknya keren begini, gue dapat nggak nyampe 1,5 juta rupiah. Gokil kan? Di size gue lagi jarang banget gue nemu size ini gitu. Bayangin berapa tahun lalu ketika lagi hype-hypenya, gue bahkan gak bisa, nggak mungkin dapat di harga segini. Oke. Dan yang kedua, gue juga baru ngambil ini adalah Adidas 4D Runner V2 ya. Dan temen-temen tahu nggak, ini sepatu tuh konsorsium, artinya nih sepatu mungkin konsorsium tuh levelnya kalau di Nike kayak Nike Lab ya, ada tagnya seperti ini, di dalamnya juga ada kayak lambang orang shake hand gitu. Dia satu line yang premiumnya Adidas 4D technology ya. Ini bener-bener warnanya bagus banget, mirip kayak warnanya 4D Daniel Arsham, warnanya kehijauan seperti itu, abu-abu ya. Tahu nggak harganya berapa? Gua pikir waktu pertama kali lihat sepatu ini ya memang harganya awalnya agak cukup mahal, tapi sekarang retailnya atau resale sendiri benar-benar drop. Sepatu ini sekarang value-nya atau bisa didapetin di marketplace khusus sneakers ya, Kick Avenue, itu seharga 2,4 juta rupiah saja. Bahkan lebih mahal Air Max di beberapa Air Max, bahkan lebih mahal Air Jordan di beberapa Air Jordan, dan ya segitu. Ini mulai dari 2 juta sampai 2,4 juta kalau nggak salah gue lihat di Kick Avenue. Udah bisa dapet sepatu dengan teknologi seperti ini, udah konsorsium pula. Gila banget kan ya?
Ini tuh oke banget tuh, karena konsorsium itu level yang berikutnya dari Adidas ya. Gue mau ngomongin sepatu ini sedikit, oke. Dia pakai midsole, outsole itu bener-bener punyanya si 4D Runner, ada tulisan Continental ya, Continental rubber, teknologi Ultra Boost, oke. Bagian atasnya nih mesh ya, kemudian dipadupadankan dengan ada apa namanya kayak semacam fuse-nya gitu, ada sedikit suede-nya di sini ya. Di bagian eyelets-nya juga ada suede-nya, dan ini ada kayak pull tab-nya gitu ya. Di belakang juga, this is a very technological shoes menurut gua ya. Harganya nggak nyampe 2,5 juta men untuk sepatu seperti ini. Ini ada brandingin Adidas ya, branding Adidas juga ada di sini. Kan gila ya, nggak keluar di mana-mana. Waktu itu keluar di Invincible ya, dan di resell kembali di KF ini seharga nggak nyampe 2,5 juta rupiah. Fitnya sepatu ini tuh to size ya, gua pakai 26 cm US 8, masih nyisa sedikit di sini. And it looks great menurut gua, nggak jelek sama sekali gitu ya. Gua of course lebih prefer warna-warna yang polos dibandingkan warna-warna kayak gini gitu ya. Lo lihat sepatu-sepatu gua di sini, kalau kelihatan sepatunya tuh serba polos, serba firm gitu bentuknya. Ini agak apa ya, easy-ish yang ngasih pattern yang aneh-aneh gitu ya. Tapi this is a good shoes gitu. Udah gitu talinya pun tali reflektif, jadi menurut gua kayak it's worth to buy. Nggak nyampe 2,5 juta tuh dapat sepatu dengan teknologi kayak gini tuh very worth to buy. Dan kapan lagi saatnya menurut gua selain saat ini gitu ya. Jadi nggak cuma NMD, nggak cuma 4D, Ultra Boost yang collab pun banyak yang drop sekarang harganya, dan super terjangkau. NMD collab yang dulu bahkan teman-teman mau beli tuh kayak aduh mahal banget ya, justru sekarang jadi murah banget harganya. Bayangin aja gitu ya. So I think this is the better time, a perfect time to purchase an NMD Ultra Boost, any Adidas you can probably think gitu ya. Oke, kecuali Yeezy ya. Yeezy menurut gue di beberapa siluet harganya masih oke, tapi dibandingin dulu resell pun juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Resell price yang tinggi itu sekarang kembali ada di Jordan 1 High ya, ada di beberapa rilisan Nike collab-nya, dan ya itu sih menurut gue ya. Jadi satu lagi, bahkan gue nemu Adidas Y3 ya, Y3 yang Jerry Lorenzo itu yang harganya resell tadi bisa sekitar belasan juta, bahkan sampai 20 jutaan. Gue nemu nggak nyampe 7 juta. Itu kacau sih menurut gue. Terdengar mahal, tapi untuk value sepatu yang sebegitunya itu murah banget menurut gue, asli deh. Nah ini kan jadi gokil banget ya. Jadi I think again this is the better time. Kenapa bisa seperti itu ya? Again mungkin Adidas waktu itu terlalu ngeboost banget sepatunya. Dia nggak mirip koleksi-koleksi apa aja nih keluarin, langsung dikeluarin semua. Oversaturated the market, overflown the market dengan sepatu-sepatunya mereka. Jadi bener-bener demand-nya sama supply-nya itu dibanjiri, bahkan hingga supply-nya melebihi demand-nya gitu guys. Memang ya gue rasa nggak murah juga sih dalam memproduksi sepatu ini, sehingga mereka harus punya return yang bagus juga. Tapi akibatnya juga bukan jangka panjang, hanya berapa tahun hype-nya hilang sama sekali gitu ya. Oke. Dan ya itu aja sih yang bisa gue bahas dari sepatu ini, dan juga the fenomena tentang menurunnya harga Adidas ya. Jadi teman-teman, kalau lo pengen dapat sepatu dengan teknologi yang oke, dengan harga yang nggak gimana-gimana banget, collaboration-nya oke, harga juga nggak gimana-gimana banget, dan teman-teman emang ngefans sama Adidas dari dulu, I think sekarang adalah waktu yang tepat buat teman-teman ngekop Adidas gitu. Oke guys, this is a good shoe anyway ya. So gitu ya dari gua, Anugrah Aditya ya. Jangan lupa follow Kick Avenue atau download apps-nya mereka, atau bahkan langsung aja ke websitenya mereka. Oke guys, untuk lihat koleksi-koleksi Adidas apa aja yang ada di website mereka. Oke, so gitu aja dari gua, Adityology. Jangan lupa follow Instagram gua @adityology4dailyfit. Dan sampai ketemu di episode berikutnya dari The Sneakers. Bye guys.